Halo semuanya, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya baik-baik saja. Dan terima kasih yang udah untuk klik video ini. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Dynasty Warrior. Film ini resmi dirilis di tahun 2021 dan dibintangi oleh Louis Kau sebagai Lu Bu, Guli Naza sebagai Diao Chan, Tony yang sebagai Liu Bei, dan para aktor dan aktris pendukung lainnya. Bagi yang suka dengan film dari negara Tionghoa dan suka bingung dengan alurnya, cus, simak di sini aja. Oh ya, film ini dibuat berdasarkan serial game yang berjudul Koei Tecmo. Oke, kita mulai aja ya, cus. Diawali dengan ditunjukkannya pemimpin perang dari dinasti Han yang bernama Dong Shuo sedang melawan pemberontak. Di sisi lain, pemimpin pemberontak dari Surban Kuning bernama Zhang Xiao menyihir pasukannya menjadi zombie, dan tiga bersaudara bernama Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei datang untuk membantu Dong Shuo melawan para pasukan zombie itu. Dong Shuo bukannya berterima kasih karena udah dibantu sama yang ketiga kesatria itu, tapi malah pergi dan menganggap remeh ketiga bersaudara itu. Di istana terlihat Dong Shuo mulai melakukan pemberontakan karena raja baru yang diangkat adalah anak kecil. Dia berpikir bahwa raja nggak boleh lemah dan harus yang kuatlah yang boleh jadi raja. Dong Shuo pun menurunkan tahta raja secara paksa dan membuat dirinya menjadi raja. Nah, cerita ini pun didengar ketiga bersaudara itu dan mereka mulai menyelidiki apa yang sedang terjadi. Nah, di tengah jalan mereka ternyata memasuki kastil pedang. Di sana seorang perempuan mengatakan bahwa hanya manusia yang mempunyai kungfu yang mumpuni bisa masuk kastil ini. Dan perempuan itu menanyakan hendak kemana mereka. Dan mereka menjawab mereka mau ke dinasti Han karena mereka dengar Jenderal Dong Shuo sudah menjadi pemberontak dan mengambil tahta, dan mereka mau membantu dinasti Han. Lalu perempuan itu pun menjelaskan bahwa Dong Shuo sudah menyewa pendekar berilmu tinggi bernama Lu Bu dan menjadikannya jenderal. Dia berwajah ramah tapi dia berhati iblis, dan dia juga udah merampas tombak Fantian yang dimiliki oleh perempuan itu. Si Cao Cao penjaga istana juga ingin membunuh Dong Shuo, tapi dia ketahuan oleh Jenderal Lu Bu dan aksi kejar-kejaran pun terjadi pada saat itu. Cao Cao pun terluka oleh serangan Jenderal Lu Bu dan terlempar ke sungai dan diselamatkan oleh penduduk desa. Nggak lama setelah dia sembuh dari lukanya, dia pun ditangkap oleh pemimpin daerah bernama Chen Gong. Chen Gong berencana membawa kepala Cao Cao ke Dong Shuo supaya ia naik jabatan. Tapi di hari H pembunuhan Cao Cao, Chen Gong berubah pikiran dan ingin ikut membantu Cao Cao dalam membunuh Dong Shuo. Mereka pun akhirnya pergi ke keluarga ayahnya Cao Cao bernama Lu Boshi. Awalnya Cao Cao berpikir keluarga itu akan membunuhnya dan membawa mereka ke istana. Jadi si Cao Cao membunuh semua isi keluarga itu, dan ternyata dia hanya berhalusinasi. Dia menyesali perbuatannya, dan di tengah jalan dia bertemu pamannya dan minta maaf supaya pamannya nggak bersedih. Akhirnya dia pun membunuh pamannya sendiri. Waktu
Waktu itu Cao Cao bertemu dengan perempuan itu dan dia diberikan pedang komandan, di mana pedang ini dipercaya bisa melawan semua senjata yang ada di bumi. Dan dia pun mulai berjalan ke desa dan mengumpulkan pasukan untuk melawan dinasti Han yang udah diambil oleh Dong. Setelah perempuan itu bercerita, dia pun memberikan 3 pusaka untuk ketiga ksatria itu. Dan pusaka itu yang akan memilih tuannya sendiri. Dan seketika itu juga ketiga ksatria itu kembali ke dunia nyata. Dan senjata itu udah ada di hadapan mereka. Nah, ketika mereka menuju dinasti Han, mereka bertemu dengan Cao Cao yang udah punya pasukan sendiri. Di atas bukit berkumpullah semua ksatria untuk melawan pasukan Dong, dan semua ksatria membawa pasukannya masing-masing. Sementara ketiga bersaudara nggak membawa pasukan satu orang pun, dan mereka dianggap remeh karena nggak punya jabatan dan hanyalah rakyat jelata. Karena dia merasa dianggap remeh, Liu Bei pun lalu memberikan ide cara untuk menyelamatkan yang mulia raja, yaitu dengan cara menyelamatkannya dahulu lalu masuk melalui jalur Luoyang. Di sana mereka akan bertemu dengan Lu Bu, dan yang berhasil mengalahkan Lu Bu akan menjadi komandan pasukan. Idenya pun diterima oleh Cao Cao dan mereka pun akhirnya bergabung. Hua Xiong, salah satu pemimpin pasukan Dong, datang untuk melawan para ksatria, dan satu persatu ksatria pun dikalahkan dan memenggal kepala mereka. Hua Xiong merasa di atas angin dan menantang ksatria lainnya. Guan pun menawarkan diri untuk melawannya, tapi tetap dianggap remeh oleh komandan lainnya. Lalu Cao Cao pun mengizinkannya pergi untuk melawan Hua Xiong, dan pertarungan pun terjadi. Hua Xiong pun akhirnya dikalahkan oleh Guan, dan Liu Bei diangkat menjadi kepala komandan pasukan. Penyerangan ke Luoyang pun dilakukan dan membuat Dong marah dan mengutus Lu Bu beserta pasukannya untuk melawan mereka. Lu Bu mengirimkan surat ke Bukit Satria dan menantang Satria yang udah memanggal kepala Hua Xiong. Mendengar Lu Bu datang untuk melawan mereka, beberapa Satria kabur dengan pasukan mereka. Di bukit, Lu Bu melihat seorang wanita ingin bunuh diri, dan Lu Bu menyelamatkannya di situ. Wanita itu menjelaskan karena dia ingin dinikahi paksa oleh seseorang, dan dia lebih baik mati daripada menikah dengan laki-laki tercela dan hina itu. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Jiao Chan. Dan Lu Bu pun mengatakan bahwa dia yang akan menikahinya, dan kalau ada yang berani menikahinya selain dirinya, suruh dia melawan Lu Bu dulu. Di sisi lain, Cao Cao penasaran dengan kehebatan Liu Bei dan menantangnya berduel. Ketika duel, Cao Cao berpikir bahwa Liu Bei meminta imbalan kalau mereka bisa menyelamatkan dinasti Han. Dan di situ Liu Bei berpikir bahwa Cao Cao nggak tulus mau menyelamatkan dinasti Han. Lalu diputuskanlah ketiga bersaudara itu pergi melawan Lu Bu, dan Cao Cao beserta ksatria lainnya pergi menyelamatkan raja. Terlihat pasukan Liu Bei berhasil mengalahkan pasukan Lu Bu, dan Lu Bu pun langsung turun tangan. Guan dan dua saudaranya pun melihat Lu Bu dan mulai melawannya. Terlihat Lu Bu kewalahan menghadapi mereka bertiga, tapi dengan cepat dia membalikan keadaan.
Liu Bei pun teringat dengan kata perempuan pemberi senjata mereka bahwa semakin senjata itu diberi darah, semakin kuatlah senjata itu. Dan mereka bertiga pun mulai memberi darah mereka sendiri ke senjata mereka dan menyerang Lu Bu. Lalu serangan antara Lu Bu dan ketiga saudara itu menghancurkan tebing. Di sisi lain, wanita yang ingin bunuh diri yang bernama Diao Chan ternyata akan dinikahi oleh Dong, kaisar pemberontak dinasti Han, dan Lu Bu dipanggil oleh Dong dengan menyalakan asap untuk mengamankan pernikahannya nanti. Dan Cao Cao pun akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan Han di Luoyang. Tapi yang tidak dia ketahui bahwa Dong sudah memindahkan ibu kota Luoyang dan menjarah ibu kota Luoyang dan membumi hanguskannya dalam 3 hari. Beberapa tahun kemudian, Cao Cao pun berhasil menguasai Luoyang dan dia bertemu dengan Liu Bei. Di situ Cao Cao berkata, 我也只是5000军。你知道你最厉害的2点是什么吗？一是人。Dia menanyakan apa yang diinginkan Liu Bei setelah menyelamatkan dinasti Han. Lalu Liu Bei pun berkata dia hanya ingin menyelamatkan kerajaan dan gak punya niat sama sekali untuk minta jabatan atau apapun. Dan dia bukanlah seorang satria yang pamrih seperti Cao Cao, karena dia tahu Cao Cao nggak tulus ingin menyelamatkan dinasti Han. Dan Cao Cao pun akhirnya pergi setelah mereka berbicara. Dan film pun usai. Gimana? Keren gak filmnya? Tapi nanggung ya. Gimana dengan pernikahan Diao Chan? Gimana dengan dinasti Han? Apa si Dong pemberontak itu bakalan mati? Nah, kalau kalian masih penasaran, cus tunggu aja sequel berikutnya. Dan kalau kalian nggak sabar, tulis aja di kolom komentar biar aku lanjutin untuk kelanjutannya. Sampai di sini dulu ulasan singkat dari film Dinasti Han. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Have a nice day and bye-bye.